Pada daur biogeokimia, hanya daur fosfor yang tidak melalui atmosfer. Fosfat dapat digunakan sebagai bahan baku industri, produk makanan dan suplemen, detergen dan juga sebagai pupuk tanaman. Menurut Litbang Tanah, Kementerian Pertanian, hingga saat ini, industri pupuk menggunakan sekitar 90% fosfat alam yang diproduksi di dunia. Fosfat di alam berbentuk endapan atau sedimentasi. Lalu, bagaimanakah siklus fosfat yang berbentuk endapan tersebut dapat terserap makhluk hidup secara terus-menerus? Fosfor di alam terbagi menjadi dua bentuk, yaitu organik dan anorganik. Fosfor yang ada dalam makhluk hidup disebut fosfor organik, sedangkan anorganik adalah fosfor yang terdapat pada tanah, air, dan lautan. Bakteri Bacillus dan Pseudomonas dapat membantu melarutkan fosfor menjadi senyawa yang lebih sederhana. Fosfat yang terdapat pada tumbuhan dikonsumsi oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia, sehingga terjadi perpindahan pada fosfat tersebut. Hewan yang mengonsumsi fosfat kemudian mati dan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Fosfat yang telah diuraikan akan menjadi fosfat yang ada dalam tanah. Selain itu, tumbuhan lama-kelamaan juga akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, sehingga terbentuk fosfat dalam jumlah besar di tanah. Fosfat dalam tanah akan mengalami proses, sehingga akan menjadi fosfat anorganik, dan dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Selain itu, fosfat yang ada dalam tanah akan mengalami perpindahan akibat air hujan, mengendap atau mengalami sedimentasi, lama-kelamaan akan menjadi batuan baru. Akibat adanya pengangkatan geologis, batuan tersebut dapat menjadi gunung atau bebatuan yang lebih tinggi. Proses geologis ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Bebatuan yang terbentuk akan mengalami pelapukan akibat air hujan, sehingga terbentuk pelapukan fosfat dari batuan. Bebatuan yang telah lapuk kembali mengalami perpindahan akibat air hujan dan masuk ke dalam tanah. Fosfat dalam tanah akan kembali diserap oleh tumbuhan. Sehingga, fosfat yang ada di alam akan terus mengalami perputaran dan dapat dimanfaatkan bagi kehidupan makhluk hidup.